Akhir pekan ini kita pengen merekomendasikan satu film yang lokasi syutingnya hanya ada di satu tempat. Plotnya juga sangat sederhana, tapi menarik untuk disimak. Nuansa ketegangan yang ditampilkan juga sangat optimal, dan di endingnya bikin penasaran. Lumayan membuat kita nostalgia di era tahun 90-an ketika telepon umum menjadi sarana telekomunikasi praktis bagi banyak orang. Ada yang pernah punya pengalaman menarik di telepon umum? Seperti misalnya koinnya dipakein tali biar bisa dipakai berulang-ulang? Saya nggak pernah berhasil sih. Ya udah, ini dia Phone Booth. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini terbilang unik dan menarik, dan plot utama yang disajikan seputar ancaman dari seseorang dari saluran telepon yang membuat tokoh utama film ini tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan dan mengabaikan telepon umum. Film ini disutradarai oleh Joel Schumacher yang juga pernah menggarap Batman Forever, memasang nama Colin Farrell sebagai Stuart Shepard alias Stu, Kiefer Sutherland sebagai The Caller atau si penelpon yang sangat misterius, Katie Holmes sebagai Pamela McFadden, dan Radha Michelle sebagai Kelly Shepard. Untuk sekedar diketahui, Jared Leto sebenarnya juga ikutan bermain dalam film ini, namun adegannya dihapus dalam theatrical cut. Oke, sebelum lanjut ke cerita utamanya, saya sarankan kalian nonton dulu lah filmnya agar bisa menikmati cinema experience yang ditawarkan dalam film ini yang keren habis. Tapi kalau tetap ngeyel pengen lanjut, ya udah, kita ingatkan sekali lagi, video ini adalah spoiler content. Stuart Shepard atau lebih akrab dipanggil dengan Stu diperankan oleh Colin Farrell, bekerja sebagai publicist atau humas di New York City. Dalam melakukan pekerjaannya, dia melakukan begitu banyak penipuan dan kebohongan-kebohongan. Kalau dilihat dari awal film ini, perangai Stu ini terlihat sombong dan mata keranjang. Dia bahkan punya banyak kolega termasuk kalangan artis papan atas. Nama-nama besar seperti Britney Spears, Cameron Diaz, dan yang lainnya juga sempat disebut dalam babak awal film ini. Stu sendiri sudah memiliki istri yang bernama Kelly Shepard. Ketika dia sedang berada di Times Square, Stu menggunakan telepon umum untuk menghubungi Pamela McFadden. Jadi, Pam ini adalah selingkuhannya Stu. Sebelum panggilannya tersambung, dia didatangi oleh seorang petugas pizza delivery yang membawakannya pesanan pizza dari seseorang di alamat phone booth tersebut. Udah gitu, pizzanya gratis pula. Tapi dengan kasar dia menolak pizza tersebut dan menyuruh bapak petugas ini untuk mengembalikannya ke pengirimnya langsung. Dengan perasaan kecewa, sang pengantar pizza ini pun pergi setelah diberikan uang tip dari Stu, tapi dengan gesture yang meremehkan orang lain. Stu akhirnya bisa ngobrol dengan Pam. Ngobrolin apa? Itu bukan urusan kalian. Usai menelpon, Stu yang berniat meninggalkan bilik telepon tersebut tiba-tiba mendengarkan telepon berdering. Meskipun dia sebenarnya punya pilihan untuk tidak menjawabnya karena itu memang telepon umum, Stu akhirnya menjawab telepon tersebut. Ya. Isn't it funny? Di ujung sambungan telepon, si penelpon ini rupanya mengetahui siapa Stu sebenarnya, mulai dari nama lengkapnya sampai kepada apa yang dia lakukan secara real time pada saat itu juga. Dia mengancam Stu untuk tidak meninggalkan bilik telepon. Kalau Stu nekat melakukannya, maka si penelpon akan membongkar kebusukannya dan juga akan membeberkan hubungan gelap Stu dengan Pam kepada Kelly istrinya. Untuk memulai skenarionya, si penelpon memutus sementara panggilan telepon tersebut untuk menghubungi Kelly. Stu yang khawatir dan tidak bisa apa-apa hanya bisa menunggu di sekitar telepon tersebut hingga akhirnya telepon kembali berdering. Si penelpon misterius ini memberitahu Stu bahwa dia telah melakukan hal yang sama kepada dua orang sebelum dia, orang-orang yang juga telah melakukan perbuatan salah sama seperti Stu, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengakui perbuatannya kepada orang yang telah mereka hianati. Namun kedua orang sebelumnya itu malah menolak dan akhirnya tewas terbunuh oleh sang penelpon misterius. Jadi yang harus dilakukan oleh Stu adalah dia harus mengakui perbuatan dan kecurangannya kepada Kelly dan juga Pam agar bisa selamat. Si penelpon ini kemudian menghubungi Pam dan membiarkan Stu mendengarkan obrolan mereka. Si penelpon ini memberitahu Pam kalau Stu sebenarnya sudah beristri, dan itulah alasannya kenapa dia selalu menghubungi Pam dengan menggunakan telepon umum agar Kelly tidak curiga dan tidak bisa menemukan jejak panggilan macam-macam di teleponnya. Untuk lebih meyakinkan dan menakut-nakuti Stu, si penelpon membuktikan kalau dirinya mengintai Stu bukan dengan menggunakan binokular, melainkan bidikan sniper yang membuat tembakannya selalu tepat sasaran. Si penelpon kemudian menembak sebuah robot mainan yang nyasar ke bilik telepon tersebut dengan sangat akurat. Setelah itu, si penelpon menyuruh Stu untuk menghubungi Kelly dan mengakui perbuatannya di belakang Kelly. Stu menuruti perintah si penelpon itu dan membiarkannya mendengarkan percakapannya dengan Kelly. Kelly pun bercerita bahwa beberapa saat yang lalu ada seseorang pria yang tidak dia kenal menelponnya. Stu berusaha meyakinkan untuk tidak mempercayai
dan mendengarkan apapun omongan pria tersebut. Di saat yang sama, dua orang pelacur yang sedari tadi juga mau menggunakan telepon umum datang mengganggu Stu. Karena tidak digubris dan bahkan malah diusir dengan kata-kata kotor, para pelacur ini kemudian mengadukannya ke bos mucikarinya yang bernama Leon. Leon pun akhirnya menghampirinya yang masih sibuk meladeni si penelpon. Stu berusaha meyakinkan Leon bahwa dia tidak bisa meninggalkan bilik telepon tersebut. Stu bahkan memberikan uang senilai $120 agar Leon dan para pelacurnya pergi. Tapi dasar manusia ya, awalnya cuma pengen nolongin pelacurnya untuk menggunakan telepon umum. Setelah ngelihat duit pun dia malah meminta $500. Kayaknya ada pepatahnya tuh, dikasih hati mintanya pentil. Karena kesal Stu tidak menggubrisnya, Leon kemudian menghancurkan sisi bilik telepon dengan menggunakan stick baseballnya dan memaksa Stu untuk keluar dengan menariknya. Sebelumnya si penelpon sudah menawari Stu untuk membuat Leon berhenti mengganggunya. Si penelpon hanya tinggal menunggu kata yes keluar dari mulut Stu. Tapi Stu yang tidak mau ada korban setelah melihat bidikan sniper di dada Leon memilih untuk tetap diam. Tapi karena sudah terancam dengan aksi anarkis Leon, Stu mengiyakan penawaran si penelpon tersebut dan akhirnya Leon pun tewas tertembak. Stu malah jadi shock dan memarahi si penelpon karena dia cuma memintanya untuk menghentikan Leon mengganggunya, bukan justru membunuh Leon. Para pelacur langsung menyalahkan Stu dan menuduhnya memiliki senjata api. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Ketika Stu mengatakan bahwa dia sudah menawari Leon uang dan bahkan jam tangan mahalnya agar Leon meninggalkannya, namun si penelpon dengan tegas menegur hal tersebut bahwa apa yang dia lakukan belum tentu benar, karena sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah respect, bukan uang ataupun barang mahal yang ditawarkan. Sama halnya dengan pengantar pizza di awal film yang dia tolak dengan kasar. Sindiran tajam. Lanjut, Stu kemudian diam-diam menelpon 911 dengan ponselnya, berharap si penelpon yang tahu segala tindakannya tidak mengetahui aksi diam-diamnya kali ini. Namun sesaat setelahnya si penelpon menembak telinganya dan kembali memperingati Stu. Kejadian ini akhirnya heboh hingga polisi pun turun tangan, serta kru berita dari berbagai stasiun TV terkenal berkumpul di lokasi kejadian. Ini tentu saja membuat Stu menjadi begitu terkenal dan menjadi pusat perhatian. Tidak hanya bagi warga lokal yang ada di sekitar sana, melainkan juga dari seluruh dunia yang menyaksikan tayangan breaking news oleh stasiun TV. Kepala Kepolisian New York Police Department atau NYPD, Ed Remy, menghampirinya dan bernegosiasi untuk membuat Stu keluar dari bilik telepon. Tapi Stu tetap menolak. Si penelpon memaksa Stu untuk menyuruh kepala kepolisian itu untuk minggir, karena kalau tidak, dia juga akan menembaknya. Ed Remy pun akhirnya mundur dan memerintahkan anak buahnya untuk meretas sambungan telepon tersebut dan mencari tahu siapa lawan bicara Stu di sambungan telepon. Tidak lama kemudian, Kelly tiba di lokasi dan berusaha untuk mengajak Stu keluar dari bilik telepon. Si penelpon akhirnya memaksa Stu untuk memberitahu Kelly tentang hubungannya dengan Pam dan berjanji akan melepaskannya. Stu menurutinya dengan perasaan yang begitu campur aduk. Namun ternyata si penelpon berbohong dan berubah pikiran tidak jadi melepas Stu pada saat itu. Ini membuat Stu tentu saja menjadi semakin depresi dan stres. Karena sudah sampai pada tahap stres dan depresi akut seperti itu, Stu akhirnya nekat menutup telepon dan keluar dari bilik telepon dengan mengangkat kedua tangannya. Para polisi masih yakin kalau Stu memiliki senjata di kantong celananya, padahal itu cuma ponsel biasa. Lalu dari dalam bilik, telepon kembali berdering. Stu tidak bisa mengabaikan begitu saja deringan telepon tersebut setelah dia melihat bidikan sniper tepat berada di dahi istrinya. Setelah mulai sedikit curiga, kepala kepolisian Ed Remy akhirnya mengizinkan Stu untuk mengangkat dan menjawab panggilan telepon tersebut. Si penelpon kemudian memerintahkan Stu untuk memeriksa bagian atas bilik telepon, yang ternyata di situ terdapat sebuah pistol yang kemudian diperintahkan oleh si penelpon untuk mengambilnya. Tentu saja ini bukan pilihan yang bagus ya, karena kalau Stu kedapatan memegang pistol, meskipun si penelpon tidak menembaknya, malah polisi yang akan menembaknya. Setelah itu pilihan sulit kembali ditawarkan oleh si penelpon. Setelah Pam juga tiba di lokasi kejadian, si penelpon menyuruh Stu untuk memilih antara Kelly atau Pam. Jika dia memilih Kelly, maka Pam akan ditembak. Begitupun sebaliknya. Stu diam-diam jongkok mengambil cincin kawinnya yang terjatuh dan sembunyi-sembunyi menggunakan ponselnya untuk menelpon Kelly, yang akhirnya membuat Kelly bisa mendengarkan percakapannya dengan si penelpon. Kelly pun diam-diam memberitahu Ed Remy sehingga mereka sadar bahwa situasi Stu dan bahkan mereka sedang berada dalam intaian sniper. Sementara itu, Stu akhirnya mengakui di hadapan semua orang yang ada di sana bahwa seluruh hidupnya itu adalah penuh dengan kebohongan, dan itu dia lakukan untuk membuat dirinya terlihat menjadi orang yang penting. Pengakuan ini sebenarnya lebih mengarah kepada ungkapan penyesalan yang dia lakukan selama ini, dan bukan untuk membuat dirinya selamat dari ancaman si penelpon, melainkan untuk dirinya sendiri
istri dan orang yang dicintainya. Stu juga akhirnya memperkenalkan Pam kepada Kelly. Pengakuan Stu ini ternyata memberikan waktu yang cukup untuk polisi sehingga dia bisa melacak panggilan telepon umum dan menemukan lokasi si penelpon yang berada di gedung terdekat dari phone booth atau telepon umum tersebut. Setelah mendapati bahasa isyarat dari polisi untuk tetap terus meladeni si penelpon agar timnya bisa menggerebek si pelaku, Stu yang kembali mendapatkan asa kemudian memperingatkan si penelpon bahwa polisi kini sedang dalam perjalanan menuju lokasinya dan akan segera menangkap si penelpon. Keadaan kini berbalik di mana si penelpon menjadi tidak percaya kepada Stu dan mengancam dia akan membunuh Kelly jika dia beneran tertangkap. Karena panik, Stu akhirnya nekat mengambil pistol di bilik telepon tersebut dan keluar dari bilik sambil berteriak agar si penelpon itu membunuhnya. Stu akhirnya tertembak dan tergeletak, membuat Kelly istrinya histeris dan polisi menghampirinya. Sementara tim SWAT akhirnya masuk ke kamar tempat penelpon beraksi dan di sana mereka hanya mendapati senapan, perangkat telepon dan juga tubuh seorang pria yang sudah bersimbah darah. Tidak lama setelah itu, Stu akhirnya sadar dan mengetahui bahwa yang menembaknya adalah polisi dengan menggunakan peluru karet. Stu dan Kelly akhirnya bersatu kembali. Jasad laki-laki yang ditemukan di kamar si penelpon akhirnya dievakuasi dan Stu mengenalinya. Dia adalah pengantar pizza sebelumnya yang sempat dia usir dan ini membuatnya menyesali tindakannya sebelumnya. Kalau saja seandainya Stu menerima tawaran pizza tersebut, maka petugas pizza delivery ini tidak perlu kembali lagi ke kamar si penelpon dan dia masih tetap bisa hidup. Pada akhirnya, Stu mendapatkan perawatan medis di ambulans dan ketika dia sudah berada dalam pengaruh obat yang membuatnya setengah sadar, si penelpon yang sebenarnya lewat dan menyapa Stu dengan memperingatkan Stu kalau dia masih tetap akan kembali berbohong, maka dia akan kembali. Pria ini kemudian melebur ke dalam kerumunan dan telepon umum kembali berdering dan di akhir film dijawab oleh orang lain. Ya, film yang penuh dengan ketegangan yang hanya berfokus ke sebuah bilik telepon umum. Orisinilitas plot yang sangat unik mengingatkan saya ke satu film lainnya yang gak kalah menegangkan yang diperankan oleh Ryan Reynolds yang berjudul Buried. Bedanya, kalau phone booth ini mengambil lokasi di telepon umum, Buried justru mengambil lokasi di dalam peti mayat yang telah terkubur pula. Film bergenre seperti ini memang menarik untuk ditonton langsung dibandingkan dengan diceritain seperti ini. Penampilan Colin Farrell sangat memukau meskipun hanya berada di satu situasi simple tapi rumit, di mana dia tidak bisa berteriak minta tolong begitu saja dengan mudah. Yang patut diacungi jempol adalah lewat film ini dia bisa begitu maksimal memamerkan aksi wataknya yang mengundang decak kagum. Dari awal kita melihat segala kesombongannya yang pada akhirnya berubah drastis setelah melalui proses depresif dan membuatnya menjadi pribadi yang mensyukuri apa yang dia punya. Layer screen dalam film ini juga disajikan dengan begitu unik dan simple. Alih-alih memindahkan footage ke lokasi kejadian, sang director Bryan Singer malah berusaha untuk membuat kita tetap fokus pada kejadian dan situasi di phone booth. Sementara kejadian lainnya ditampilkan dengan menumpukan footage-nya ke footage utama tanpa mengganggu penglihatan audiens sama sekali. Nantilah pada saat penggerebekan di akhir film, setelah aksi penyanderaan di bilik telepon usai, footage sepenuhnya berpindah ke lokasi lain untuk memunculkan ketegangan singkat lainnya. Penyajian naratif yang sangat rapat dan penuh dalam film ini membuat saya kagum. Terlebih lagi di sepanjang film, meskipun wajahnya hanya kelihatan di akhir saja, si penelpon misterius yang diperankan oleh Kiefer Sutherland berhasil memainkan peran lewat suara yang sangat berisi dengan emosi, baik itu marah, sedih, penuh dengan olok-olokan, yang mana kita tidak butuh wajahnya untuk menambah kesan teror dan misterinya. Percakapan Stu dan si penelpon ini adalah aspek utama yang paling penting, di mana kita para audiens menonton gestur tubuh si penelpon ini hanya dengan theater of mind, tanpa harus muncul di layar kaca. Untuk yang pengen jadi voice over profesional, sepertinya harus belajar banyak dari cara Kiefer Sutherland ini memerankan karakternya. Belum lagi suara beratnya yang sumpah saya demen banget dengerinnya. Lantas apa arti ending dari film ini? Phone booth sebenarnya menyiratkan moral story yang sangat mendalam. Di era ketika ponsel kini merajalela, malah menjadi selimut kebohongan si pemakainya. Ini tergambar dari plot motif penyanderaan, di mana Stu menggunakan perangkat telepon berbeda untuk menutupi kebohongannya dari istrinya. Pam, yang menjadi wanita idaman lain Stu, juga digambarkan dengan begitu innocent, yang syukurnya tidak perlu ada penyelesaian yang gak penting terhadap dia. You know lah, kalau di Azab Universe kan pasti ada adegan digerebek lah, dijambak lah, dikencingi lah,
adalah kalau dikencingin sih susah juga ya, karena perempuan kalau kencing kan jongkok. Artinya memang perlu ada perspektif lain kenapa Pam bisa berada di posisi seperti itu tanpa harus dimaki-maki dan disalah-salahkan gak jelas. Sikap lainnya dari Stu adalah ketika dia menelpon Pam, dia melepaskan dulu cincin kawinnya yang menyiratkan bahwa dia sebenarnya tidak mau merusak pernikahannya bersama dengan istrinya yang dicintainya. Dan pada akhirnya diakhiri dengan Stu yang mengambil cincin tersebut sebagai bentuk keyakinan dan penyesalannya dan lebih memilih untuk kembali menjalani hidup yang sebenarnya bersama dengan istrinya. Semakin diperkuat ketika di ambulans, Stu akhirnya melepas jam tangannya yang katanya mahal. Ini adalah simbol Stu sudah memutuskan untuk melepas semua sifat sombong dan kebohongannya. Ya, film ini memang mengajak kita untuk lebih jujur di era informatika yang serba canggih ini. Sebuah sifat yang sudah sangat langka ditemukan dan menjadi hal yang terlalu sepele untuk ditukarkan dengan harta dan kekuasaan. Menjadi pribadi yang jujur memang tidak segampang diucapkan, apalagi harga diri manusia masih jauh terlalu tinggi untuk bisa bersikap jujur terhadap dirinya sendiri, apalagi kalau mau harus jujur dengan orang lain. So Universe, adakah moral story lain yang bisa kalian dapatkan dari film ini? Di kolom komentar ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.